Pada zaman dulu, di sebuah tanah tinggi bernama Buduk, orang-orang datang hanya untuk singgah. Tempat sunyi ini menjadi pelindung bagi siapa saja yang lelah menghindari banjir. Dan tibalah mereka, para pengelana yang berjalan jauh mencari daratan yang aman. Dengan langkah letih, mereka naik ke Buduk, berharap bisa bernafas tanpa dikejar bencana. Di bawah pepohonan yang rindang, mereka mulai beristirahat. Anak-anak bersandar, para ibu menyiapkan alas, dan rasa aman perlahan tumbuh di hati mereka. Tak lama, makin banyak orang berdatangan. Mereka saling membantu membangun tempat berteduh seadanya. Dari persinggahan kecil, terbentuklah cikal bakal sebuah komunitas. Hingga suatu hari, mereka menemukan sebuah sumur tua di tengah Buduk. Sunyi, terabaikan, namun justru seolah menyimpan cerita panjang yang belum terungkap. Ketika mendekat, terciumlah bau aneh, bau banger yang menyengat hidung. Namun, justru dari sanalah kisah yang kelak menamai desa ini bermula. Meski aromanya kuat, air yang diambil dari sumur itu justru jernih dan tenang. Tetesannya memantulkan cahaya, seakan menyimpan kebaikan yang tak terlihat. Air itu lalu dicoba untuk memasak, untuk mengobati, untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tak ada bau pada airnya, hanya manfaat yang membuat mereka kagum. Ketika kemarau panjang datang, sumur itu menjadi harapan hidup. Saat tanah retak dan mata air hilang, sumur Buduk tetap memberi kehidupan. Bertahun kemudian, Pak Muasim menceritakan kembali kisah sumur itu, tentang aromanya, tentang letaknya di Buduk, dan bagaimana semua bermula dari sana. Sumur iki wis ana saka jaman dhisik, ambune banger, tapi banyune marai urip. Pak Ali pun menambahkan kisahnya. Ia menunjuk ke arah Buduk dan ke makam santri, mengingat tempat sumur yang menjadi saksi perjalanan leluhur. Konon sumure kuwi ana nang cedhak Buduk, cedhak makam santri kono. Konon, ketika tutup sumur Buduk dibuka, bau banger muncul lebih kuat. Orang-orang tercengang, namun tetap menjaga sumur itu dengan penuh hormat. Ambune metu maneh. Nanging banyune tetep bening ya. Tak hanya satu, beberapa sumber air lain pun mengeluarkan aroma serupa. Dari situlah mereka percaya, bau banger adalah ciri khas tanah ini. Para sesepuh berkumpul di bawah pohon besar membicarakan masa depan wilayah ini. Dari suara mereka, tumbuh harapan akan pemukiman yang lebih teratur. Kene luwih aman saka banjir. Lan sumure iso kanggo kabeh kebutuhan. Seiring waktu, mereka berjalan menuju tepi Bengawan Solo, tanah yang lebih subur, air yang lebih dekat. Dari perjalanan itu, kehidupan baru pun mulai tumbuh. Di pinggir sungai itulah mereka mendirikan rumah-rumah bambu. Sungai yang tenang menjadi saksi langkah pertama menuju desa yang lebih mapan. Dengan gotong royong, mereka membangun tempat tinggal. Tali bambu diikat, dinding dianyam, dan tawaringan menemani setiap usaha. Perlahan kehidupan berjalan, memasak, mencuci, menanam, semuanya dilakukan dengan kebersamaan yang membuat desa terasa hidup. Tanpa aturan tertulis, mereka memilih pemimpin dari orang yang paling mereka percayai, yang kuat, bijak, dan mampu melindungi semuanya. Sopo sing iso ngayomi, kuwi sing dadi panutan. Kita setuju, pilih dheweke wae. Pada masa itulah muncul seorang tokoh bijak, Mbah Mat atau Hanoman. Sosok yang dihormati, tempat orang bertanya dan mencari petunjuk. Jeneng kuwi kudu njupuk saka tondo-tondo alam lan manfaate. Mbah Mat lalu menamai wilayah ini Bangeran, terinspirasi dari sumur berbau banger yang justru memberi banyak manfaat kepada warganya. Awit ambune banger nanging marai kabecikan,
wenehi jeneng Bangeran. Bagi mereka, air dari sumur itu menjadi lambang. Meski tampak tak sempurna, ia memberi manfaat besar, seperti manusia yang tetap bernilai meski dianggap buruk. Hingga datang masa Mbah Amin, seorang guru yang menuntun banyak santri belajar agama. Surau kecil menjadi tempat lahirnya ilmu dan akhlak. Ilmu iku cahya sing ndadekake urip luwih terang. Para santri tinggal, belajar, dan berkhidmat. Dari pagi hingga malam, lantunan doa dan pelajaran mengisi hari-hari di surau bambu itu. Sejak itu, nama Bangeran memiliki dua makna: manfaat dari sumur dan manusia yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Dua ajaran yang saling melengkapi. Di dekat Buduk ada makam santri, tempat istirahat mereka yang dahulu menuntut ilmu. Warga datang membawa doa dan mengenang perjuangan masa lampau. Tradisi mengatakan, sumber-sumber air lain pun menyimpan bau banger yang sama. Warga tua memeriksanya, mengangguk, membenarkan cerita turun-temurun. Dengan kerja keras, sawah menghampar luas, rumah semakin rapi, dan desa di tepi sungai itu tumbuh menjadi tempat hidup yang makmur. Dari memperbaiki rumah hingga menanam bersama, semangat gotong royong tak pernah hilang. Inilah warisan paling kuat dari leluhur mereka. Setiap malam, orang tua kembali menuturkan asal-usul desa kepada anak-anak. Kisah sumur, buduk, dan harapan menjadi cerita yang tak pernah dilupakan. Sesekali, warga mengadakan upacara kecil sebagai tanda syukur. Dengan hati tenang, mereka mendoakan keselamatan dan kelestarian sumur itu. Tahun demi tahun berlalu, musim berganti, anak-anak tumbuh dewasa, dan desa semakin ramai. Waktu berjalan, namun nilai tetap dijaga. Saat banjir datang lagi, desa tetap bertahan. Tanah tinggi Buduk kembali menyelamatkan mereka. Seperti dulu ketika kisah ini baru bermula. Air sumur tetap digunakan untuk obat dan pengobatan ringan. Para ibu percaya bahwa air itu membawa kebaikan sejak zaman nenek moyang. Warga terus membicarakan makna nama desa mereka, saling berbagi cerita, saling menguatkan bahwa nama itu bukan sekedar sebutan, tapi sebuah amanah. Ana sing ngomong saka ambune sumur. Ana uga sing ngomong saka wong sing nyembah pangeran. Dari semua kisah, mereka belajar satu hal. Jadilah manusia yang bermanfaat, seperti sumur itu. Walau dianggap kurang baik, tetap memberi kehidupan. Sing penting dadi wong migunani. Sanajan dipandhan ala karo manungsa. Anak-anak tumbuh bermain di sekitar sumur dan sungai. Mereka mewarisi cerita lama, tanpa sadar menjadi penerus kisah Bangeran. Saat malam tiba, desa temaram oleh cahaya minyak lilin. Doa, keheningan, dan kedamaian menyatu dalam suasana yang hangat. Air dari sumur itu terus mengalir, menyuburkan tanah dan hati, menjadi lambang harapan bahwa kebaikan akan selalu menemukan jalannya. Dan begitulah kisah Bangeran. Dari tanah Buduk yang sederhana, tumbuh desa yang membawa nilai, sejarah, dan manfaat bagi banyak generasi.